Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan 4 kaidah di dalam memahami tauhid dan juga lawan darinya, yaitu syirik. Sampai halaman berapa? Ada yang bawa buku? Fa'idha arafta, dan jikalau kalian mengetahui, anna syirka, bahwasannya kesyirikan, idza khalatal ibadata, jika mengotori atau mencampuri ibadah, afsadaha, maka kesyirikan itu akan merusaknya. Wa ahbatal amala, dan akan menghapus amal. Wasara sahibahu, dan menjadikan para pelakunya minal khalidina finnari, menjadi penghuni kekal di dalam neraka. Arafta, maka kau ketahui dari situ
anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, bahwasannya betapa pentingnya mengetahui kesyirikan tersebut. La'alla Allah ayyukhlisaka, agar Allah Jalla wa'ala membersihkan dirimu min hadhihi syabka, dari kerusakan tersebut. Wahia asyirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah. Jadi asyabkatu yaitu kesyirikan. Kesyirikan yang merusak apa? Ibadah. Alladzi qala Allah Ta'ala fi, yang Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik, liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat yang ke-48. Wadzalika, yang demikian ini adalah bima'rifati arba'i qawaidah, agar kita mengetahui 4 kaidah. Zakarallaha ta'ala fi kitabih, yang Allah telah menyebutkannya di dalam kitabnya. Ini sama. Baik, tolong dibaca yang tadi saya baca, coba dibaca terjemahannya saja. Bukan, yang tadi saya baca. Dan jika kalian mengetahui bahwasanya syirik jika tercampur kepada ibadah akan merusaknya dan menghapus amalnya, menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Mana bukunya? Tolong dipinjami kitabnya. Ya. Jika Anda telah mengetahui bahwa kesyirikan apabila mencampuri peribadatan, maka akan merusakkan peribadatan tersebut dan akan menghapuskan amalan serta menjadikan pelakunya kekal di neraka. Maka Anda akan mengetahui bahwasanya perkara yang paling penting atas kalian adalah mengetahui perkara tersebut. Semoga saja Allah Ta'ala akan membebaskanmu dari asabul ini, yaitu kesyirikan yang dikatakan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nisa yang 48, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Yang demikian itu dengan mengetahui 4 kaidah yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya. Ya. Baik, itu pembahasan kita malam ini, dan kita akan membahas
tentang penjelasan dari Syekh Fauzan ya, Muhammad, yakni Syekh Fauzan bin Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan di dalam penjelasannya. Baik, di sini saya cari yang kemarin tidak ketemu sini. Baik. Fa'idha arafta anna syirka, dan jika kalian sudah mengetahui bahwasanya syirik itu idza khalatal ibadata, jika dia mengintervensi atau mengkontaminasi, mencampuri ibadah, afsadaha, maka akan merusak ibadah tersebut. Jadi yang rusak itu apa? Yang merusak itu ibadahnya, berarti tidak murni. Wa ahbatal amal, dan akan menghapus amalnya. Ya, ini akan menghapus apanya dari amalnya itu? Menghapus pahalanya. Wasara sahibahu minal khalidina finnar, dan menjadikan pelakunya yakni kekal di dalam neraka. Yakni madama annaka arafta tauhid, selama Anda mengetahui tauhid, yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, yajibu an ta'rifa ma huwa syirk, maka wajib bagi Anda mengetahui apakah kesyirikan itu. Li'anna alladhina la ya'rifu syai' yaqa'u fihi, karena bahwasanya orang yang tidak mengetahui sesuatu, dia akan terjerumus kepada sesuatu itu, karena dia nggak punya ilmu, tidak mengetahui sesuatu, maka dia akan terjatuh kepada hal itu. Fala budda annaka ta'rifu anwa' asyirk min ajli an tatajannibaha, maka menjadi sebuah keharusan bahwa engkau hendaklah mengetahui jenis-jenis kesyirikan agar kalian dapat menjauhinya. Li'anna Allah hadzara minasyirki, karena bahwasanya Allah memperingatkan terhadap perkara kesyirikan. Wa qala, sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat 48, surat 4. Silakan dibaca. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maksudnya Allah tidak mengampuni dosa syirik itu apa? Kalau mati belum bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain dari syirik
sekalipun dia mati belum bertaubat, Allah sangat mungkin mengampuni dosa apa? Syirik. Selain dari syirik. Walaupun matinya belum apa? Taubat. Wa may yusyrik billah, maka barang siapa berbuat syirik, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh dia telah melakukan yakni perbuatan dosa yang besar. Fahadha asyirku, inilah kesyirikan. Alladzi hada khatiruhu, yang Allah telah memperingatkan dari bahaya tersebut. Wa huwa annahu yahrimu minal jannati, dan dia Allah mengharamkan pelakunya dari surga. Dalam surah Al-Maidah, orang yang berbuat syirik itu diharamkan masuk ke dalam apa? Surga. Surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ke-72. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullah ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Apa kata Allah? Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, yaitu Allah ialah Al-Masih putra Maria. Padahal Al-Masih sendiri berkata, apa kata Isa? hai Bani Israel, ya Bani Israel, sembahlah Allah, wa'budullah Rabbu dan Rabbu, wa rabbi wa rabbakum. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharapkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. May yusyrik billahi, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan neraka adalah tempat kembalinya. Dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah sekali-kali ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Karena syirik itu kezaliman yang sangat apa? Besar. Zulmun azimun. Maka tidak ada penolong. Kalau tidak ada penolong, berarti dia kekal di dalamnya, nyemplung kak mentas. Idzan, jadi hadza khatrun azimun, ini merupakan bahaya yang agung, bahaya yang besar. Yajibu alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatrin, wajib bagi kalian untuk mengetahuinya. Qabla ayyi khatrin, sebelum mengetahui bahaya-bahaya yang beraneka warna dari kesyirikan itu, bermacam-macam bahayanya. Lianna syirka dhallat fihi afhamun wa uqulun, karena bahwa kesyirikan itu
dapat menyesatkan pemahaman dan akal. Jadi gara-gara orang berbuat syirik, pemahamannya itu bisa rusak. Pemahamannya bisa sesat. Pemahamannya bisa berubah. Demikian pula akalnya. Lina'rifa ma huwa syirku minal kitabi was sunnah, agar kalian mengetahui apakah kesyirikan itu sebagaimana yang terdapat di dalam Alkitab, yakni Al-Quran, was sunnah, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahu ma hadzara min syai' illa wa yubayyinuhu, dan tidaklah Allah memperingatkan terhadap sesuatu melainkan Allah akan menerangkannya. Wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuhu lin-nasi, dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan Allah juga akan menerangkan kepada manusia. Fahuwa la yuharrim asyirka wa yatrukuhu mujmalan, dan dia Allah tidak mungkin mengharamkan kesyirikan lantas kemudian dibiarkan mereka tidak mengetahuinya, tidak mengenalnya secara rinci. Bal yubayyinuhu fil Qur'anil azim wa dan bahkan Allah menerangkannya di dalam Al-Quran yang azim. Bal bayyannahu fil Qur'anil azim wa bayyanahu ar-rasulu fis sunnati, dan bahkan Rasulnya pun telah menerangkan hal itu di dalam sunnah. Bayanan syafihan, yaitu dengan penjelasan yang gamblang. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sudah diterangkan tentang bahaya kesyirikan secara gamblang di dalamnya. Fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirku, maka jika kita hendak mengetahui apakah kesyirikan itu, narji'u ilal kitabi was sunnati, maka kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hatta na'rifa syirka, hingga kita mengetahui apakah kesyirikan itu. Wala narji'u ila qawli fulanin, dan janganlah kalian merujuk yakni kepada pendapat-pendapat seseorang, perkataan-perkataan fulan, perkataan fulan bin fulan, jangan. Maka rujukan kembalinya kepada apa, Bapak Ibu? Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Penjelasan Syekh Muhammad bin Abdullah Fauzan Al-Fauzan, diterangkan bahwa orang yang berbuat syirik itu akan merusak ibadah. Ini yang pertama. Apa tadi? Merusak ibadah. Yang kedua, menghapus apa? Amal. Yang ketiga, menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Tiga ini yang kita pelajari tadi, poin yang ada di dalam penjelasan sarah dari Syekh Fauzan. Ketiga-tiganya ini yang perlu diketahui. Yang dimaksud yakni adalah syirik
besar. Syirik besar. Karena syirik itu dibagi menjadi dua, yaitu apa? Syirkul akbar dan syirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah syirkud dakwah, syirik di dalam berdoa. Yang kedua yaitu syirkun niat, syirik di dalam niat. Kemudian yang ketiga syirkut ta'at, syirik di dalam ketaatan. Dan yang keempat adalah syirkun niat, syirik di dalam apa? Keliru. Di dalam kecintaan. Itulah syirik besar. Maka jika syirik besar ini dilakukan, maka pelakunya akan menjadi apa? Pertama tadi akan merusak amalnya. Akan merusak amal. Itu syirik besar. Merusak ibadahnya. Yang dimaksud merusak ibadah di sini apa? Ibadahnya tidak murni atau tidak ikhlas. Maka dia tidak akan mendapatkan keamanan dan ketenangan hidup. Orang yang ibadahnya tidak murni, mencampur aduk keimanan dan kesyirikan. Syirik besar jika mencampuri ibadah, maka ibadahnya akan rusak. Ibadahnya tidak murni atau ikhlas. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Al-An'am, surah Al-Anfal ya, ayat 62. Coba dibuka surah Al-An'am ya, surah yang ke-6 pada ayat ke-82. Allah Jalla wa'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan imannya. Wujud dari iman itu apa? Amal. Di antara amal itu adalah ibadah. Ibadahnya tidak dicampur dengan apa? Kezaliman, yaitu syirik. Orang yang tidak mencampur ibadahnya dengan syirik, mereka itulah orang yang akan mendapatkan keamanan. Keamanan di mana? Yaitu keamanan di akhirat. Keamanan di akhirat. Dan yang kedua, mereka akan mendapatkan apa? Wahum muhtadun, mendapatkan petunjuk. Petunjuk di mana yang dimaksud? Yaitu petunjuk di dunia. Kita ini yang paling butuh itu petunjuk di mana? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Supaya nggak sesat. Kalau di akhirat butuh apa kita? Keamanan. Aman dari apa?
dari azab, siksa. Dan salah satu orang yang diberikan keamanan secara pasti di akhirat yaitu orang yang mati syahid. Wa ya'manu min fazail akbar, kata Nabi dalam hadis. Salah satu di antara keutamaan orang yang mati syahid, pertama, diampuni dosanya sejak tetes darah pertama. Yang kedua, ditunjukkan tempat tinggalnya di surga. Yang ketiga, diberikan keamanan dari siksa kubur dan kengerian hari kiamat. Nah, di akhirat itu butuh keamanan kita. Kalau di dunia kita butuh petunjuk, maka kita setiap saat minta petunjuk. Nah, orang yang tidak mencampur ibadahnya dengan syirik, dia akan mendapatkan petunjuk di dunia dan akan mendapatkan keamanan di akhirat. Ini alladzina amanu wa lam yalbisu, yang tidak mencampur imanahum, imannya, dengan apa? Dengan kesyirikan. Di sini disebut zulim. Zulmin itu adalah yaitu syirik. Karena di sini yang dimaksud zulmun azimun, kezaliman yang besar. Baik. Kemudian yang kedua, menghapus amal. Yang dimaksud menghapus amal di sini apa? Ya betul, sebabnya syirik. Tapi yang dihapus itu apa amalnya? Apanya amal? Pahalanya yang dihapus itu. Kalau amalnya udah dilakukan, sholat wis mari kok, haji umroh wis mari kok, sudah dapat pahala dia. Tapi yang dihapus apa? Pahalanya. Buka surah Al-An'am, yaitu pada ayat yang ke-88. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Dan pasti dia akan menjadi orang yang apa? Rugi. Walau asyraku, jika kau berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Hati-hati, orang berbuat syirik itu pahalanya hilang, hangus. Di antaranya apa? Yaitu syirik karena sebab salah niat, beramal akhirat tapi tujuannya dunia. Itu nanti dunianya dapat tapi di akhirat nggak dapat apa-apa, karena dia berbuat syirik dalam ibadahnya, maka dia dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Surat Hud 11 ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yuqasun. Apa kata Allah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna,
dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Bisa jadi niat-niat dunianya itu apa? Diberi oleh Allah. Minta apa saja diberi. Dia ibadah, pengen mendapatkan kekayaan, dikasih kekayaan. Padahal tujuan ibadah itu bukan supaya kaya. Ono pentino ibadah tambah melarat, ono enggak? Korup. Karena memang tujuan ibadah itu bukan untuk supaya kaya. Kenapa demikian? Karena banyak orang tidak ibadah justru malah kaya. Nggak ada hubungannya kaya dengan ibadah itu. Ibadah itu untuk kepentingan akhirat kita. Dasarnya iman. Kita taat kepada Allah agar kita mendapatkan keselamatan di akhirat. Jangan salah kaprah. Orang rajin sholat, rajin tahajud. Rajin sholat bukan untuk supaya kaya. Rajin tahajud bukan supaya munggah pangkat. Jangan salah. Rajin puasa bukan supaya lancar jodoh. Rajin puasa sunnah bukan supaya sakti mondro kuno. Kadang malah sering poso, selingoro. Diuji oleh Allah. Makanya niatkan ibadah itu untuk Allah, untuk kepentingan kehidupan akhirat. Jangan berharap dunia dengan ibadahmu. Tapi kalau Allah memberimu dunia karena kau rajin ibadah, itu berarti bonus. Tapi namanya bonus tidak mesti ada. Ibarat pegawai, karyawan, bonus belum tentu ada, tapi gaji mesti ada. Bonus itu kalau mencapai target baru kita dikasih bonus. Tapi bonus tidak mesti ada. Bagi karyawan, pegawai, gaji pasti ada. Itulah pahala di akhirat. Kalau kita amalnya ikhlas karena Allah, pahala pasti ada. Di mana? Di akhirat. Adapun di dunia itu bonus. Bisa ada, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Maka bonus itu jangan dijadikan tujuan utama. Dunia jangan dijadikan tujuan utama. Kalau itu dijadikan tujuan utama, bisa jadi kau diberi bonus di dunia, tapi tidak diberi gaji di akhirat. Dunia dikasih, pahala yang paling utama tidak diberi. Karena sebab kita melakukan kesyirikan dalam niat kita, menyekutukan Allah di dalam niat kita, apa konsekuensinya di akhirat? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Iya, apa yang telah mereka kerjakan sia-sia. Terhapus semua amalnya. Ini peringatan bukan hanya untuk kita. Para nabi sejak dari dulu diperingatkan. Nabi sendiri kalau berbuat syirik akan dihapus amalnya. Buka Az-Zumar surat 39 pada ayat 65. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa isi wahyunya? Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Iya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kau menyekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu, dan kau termasuk
yaitu orang-orang yang rugi. Dan inilah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Diancam oleh Allah nabi-nabi, termasuk Nabi kita Muhammad, jika kau berbuat syirik, dihapus seluruh amalnya. Ya. Jadi yang dimaksud di situ tadi apa? Yang kedua, menghapus amal, yaitu yang dimaksud pahala amalnya. Yang ketiga, menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Berarti dia tidak akan pernah keluar dari neraka karena perbuatan apa? Syiriknya. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Bayyinah, surah yang ke-78, surah 98, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yakni pada ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Iya, kata Allah Jalla wa'ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni di kalangan ahlul kitab. Dan siapa? Wal musyrikina, dan orang-orang apa? Musyrik. Kemana dia? Mereka fi nari jahannam, masuk ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Masih ganteng raine, tapi Allah tetap menyebut mereka seburuk-buruk makhluk. Masih ayu rupane, tetap kalau dia musyrik seburuk-buruk makhluk. Mending sampean masih wireng gelingseng, tapi kalau beriman ganteng di hadapan Allah, cantik di hadapan Allah Jalla wa'ala. Makanya jangan tertipu dengan penampilan. Sing durung rapi, ojo tertipu dengan kegantengan dan kecantikan. Budak hitam legam lebih baik daripada wanita-wanita putih bersih cantik tapi musyrik. Mau hubungan dengan gak mesti seneng dangdut. Itu wong kampung. Nek sing musyrik bergengsi bukan dangdut tapi jazz. Iya. Kampungan dangdut. Itu bukan kaitannya dengan kesukaan mereka terhadap musik. Ini perkaranya kesyirikan. Ini perkara yang lebih berbahaya daripada perbuatan maksiat. Bahkan kalau kita buat tingkatan, itu tertinggi syirik, kedua kufur, ketiga nifak, keempat bid'ah, baru maksiat, dangdutan. Itu tingkat nomor 5. Makanya iblis itu lebih senang dengan pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat itu masih mungkin dia tobat, karena merasa dirinya berbuat dosa. Iya, orang kapan awak dhewe iki mandek teko topi miring. Mosok gak kenceng-kenceng topi miring terus ya. Itu masih ada kemungkinan dia niat bertobat. Tapi kalau pelaku bid'ah menganggap ibadahnya terbaik,
Apa yang dilakukan dianggap hebat, ya. Apa yang diamalkan ibadahnya mungkin berupa puasa, tapi nggak ada tuntunan. Zikir, tapi nggak ada tuntunan. Dianggap ini amalan yang hebat luar biasa. Ada nggak kemungkinan dia bertobat? Nggak ada, karena merasa apa yang dikerjakan ini sudah sampai kepada tingkat ibadah yang luar biasa. Sementara Nabi tidak pernah menuntunkan, Nabi tidak pernah mengajarkan, Nabi tidak pernah mencontohkan. Dia buat syariat sendiri, dia buat ibadah-ibadah sendiri. Lebih berbahaya daripada orang-orang yang minum khamr, yang berzina, yang berjudi. Mereka merasa dirinya berbuat maksiat dan ada niat dalam hatinya pengen apa? Tobat. Dan inilah yang dibenci oleh syaitan. Kalau ada dalam jiwa hati manusia itu keinginan bertobat, itu paling tidak disukai oleh syaitan. Waduh rek, koncoku iki wis niat arep tobat. So aku harap ditinggal ini. Makanya kan dia berusaha bagaimana caranya supaya tidak tobat. Tapi kalau pelaku kesyirikan, bisa jadi dia melakukan kesyirikan tapi menganggap kesyirikannya adalah ibadah yang hebat. Mungkin nggak itu? Sangat mungkin sekali. Padahal apa yang dilakukan kesyirikan. Sudah? Baik, silakan adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Dari tadi? Oh enggak? Iya.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini latihan tenaga dalam strom ya, tapi dilakukan di dalam masjid. Ini orang-orang ini punya niat pengen tobat nggak ya? Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Ghaniyu. Hah? Bukan itu ngamalkan ilmu itu. Di masjid itu, ya kan? Ini ilmu penacak namanya, dan itu di masjid. Ya, nah iya, di masjid boleh apa tidak seperti itu? Ini tenaga dalam ini, dan ini amalan-amalan yang dikemas seperti ini banyak. Mongkon dikawono ketepil lain Melayu. Baik. Jadi begitu ya. Atau mungkin ya contoh seperti ini. Mikirnya. Tahu ini be? Tahu ini be? Jadi contoh aja ya. Contoh seperti ini kan masih banyak. Baik, ya ini masih banyak contohnya. Nanti suatu saat nanti bisa ditunjukkan yang lainnya. Ya, artinya begitu. Baik. Barangkali ada pertanyaan, silakan kalau mau bertanya, saya beri waktu. Ibu-ibu juga bisa bertanya langsung atau pakai kertas ditulis. Monggo. Ya, silakan. Saya biasa sekarang itu masih banyak orang yang mengadakan keselamatan. Keselamatan itu seperti di rumah-rumah dan kegiatan keselamatan itu istilahnya sekarang yang banyak menggunakan sekat bumi. Sekat bumi itu kan lebih supaya dia itu kalau mengadakan selamat supaya tidak ada bencana. Dan sekat bumi itu apa pasti menghasilkan kondisi sekat. Ya, baik. Jadi ada istilah sedekah bumi. Ini tradisi yang melekat di Indonesia dengan istilah-istilah yang bermacam-macam. Ada yang tempat tinggalnya di pegunungan, ada yang tinggalnya di tepi laut. Ya. Kalau di tepi laut itu ada larung. Ada lagi di pegunungan atau di sawah, ada lagi di gunung, di puncak juga begitu. Mereka membuat sesaji, ya. Kemudian sesaji itu tentu melalui proses, mulai dari persiapan, kemudian syarat-syaratnya. Itu tidak sembarangan itu mereka menetapkan kutubu. Dan tidak sedikit di situ ada yang menyembelih kerbau, kepalanya pun demikian. Ya, kadang kepalanya ini pun dilarung, kadang ada yang dibuang kemana? Ke kawah. Nah, kemudian diistilahkan dengan apa? Sedekah bumi.
Nah, tradisi seperti ini melekat di negeri kita, terutama di Jawa. Itu sebagai praktek yang dilakukan oleh orang-orang Hindu sebelum kita, sebelum Islam. Yang kedua, bahkan ini diniatkan untuk supaya bau rekso yang ada di tempat itu tidak ngamuk, tidak mengganggu. Walaupun dengan bahasa supaya apa? Supaya aman, ya, bahasanya supaya aman. Atau dengan bahasa yang umum disampaikan, ya, apa? Sebagai wujud rasa syukur. Nah, syukur itu kepada siapa? Mestinya kepada Allah, sang pemberi rizki. Nah, mewujudkan rasa syukur itu tentu dengan tata cara yang dituntunkan oleh orang yang memberi nikmat. Saya ulang, mewujudkan rasa syukur kepada Allah itu, sang pemberi rizki, harus sesuai dengan tata cara tuntunan yang diajarkan oleh sang pemberi nikmat. Bagaimana tata caranya? Ya, kita beribadah kepada Allah sebagai wujud rasa syukur. Bagaimana Nabiullah Nuh sampai disebut dengan abdan syakura. Bagaimana Rasulullah ketika tahajud tidak berhenti-berhenti. Aisyah menunggu, ditengok masih sholat, dipegang diraba kakinya masih tegak, ternyata sholat malam. Setelah usai kata Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah dosamu telah diampuni? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosamu yang lalu diampuni, wa ma ta'akhkhar. Juga dosa-dosa yang akan datang diampuni oleh Allah. Kenapa sampai sholatmu seperti ini? Nabi menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah kau suka jika aku disebut Allah sebagai hamba abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Bagaimana wujud syukur Rasul? Semakin taat, rajin, giat ibadah. Tutup malah bermaksiat. Mensyukuri nikmat malah joget. Nanggap orkes. Nekat nanggap wayang. Dan wayangnya itu bukan sekedar wayang itu. Ada ramesannya itu. Bersyukur malah berbuat apa? Syirik. Kalau tidak syirik, bid'ah. Kalau tidak bid'ah, maksiat. Sekarang bertanya, benarkah itu rasa mewujudkan syukur yang benar? Apakah begitu rasa syukur kita kepada Allah? Tidak. Kalau orang bersyukur kepada Allah itu, semakin dia taat beribadah, semakin dia bertakwa kepada Allah. Itu cara bersyukur. 3 aspek cara bersyukur. Apa? Pertama, aspek qalb, yakni hati. Apa aspek hati? Meyakini bahwa nikmat ini datang dari siapa? Dari Allah. Bukan karena nikmat ini datang karena penghuni tempat itu ikut membantu. Apakah itu disebut danyang atau bau rekso? Iki supaya aman iki rek. Kelurahan Kerembangan Utara iki kudu sowan nang gone mbahmu. Mbah apa? Mbah Mulut. Endi wonge omahe? Sing cedhek Mbah Mulut endi omahe? Pak Muji iki tambah nemen omahe. Sandinge Mbah Mulut. Karena di sini merasa ini adalah punden yang babat apa? Babat alas. Kalau mau ada apa-apa harus kulo nuwun Mbah, kulo badhe wonten hajat bagi, kulo badhe mantu, jenengan bantu sampun wonten enten, sampun wonten reribet, reridu, mugi lancar sedaya. Kulo mboten gadah napa-napa Mbah, niki gadah enten ketan, nggih, kali endok, kali napa rokok, niki sekedhik mawon.
Bukan begitu rasa syukur kepada Allah. Yang memberi rizki itu Allah. Yakini bahwa Allah itu yang menurunkan rizki kepada kita. Yang kedua, aspek apa? Lisanan apa? Mengucapkan kalimat afdhalud doa, afdhalud dzikri la ilaha illallah. Jelas. Tapi afdhalud doa apa? Afdhalud doa alhamdulillah. Bahwa segala pujian hanya untuk siapa? Allah. Hatinya meyakini nikmat hanya datang dari Allah, bukan karena kepandaian dia, kecerdasan dia. Lisannya mengucapkan rasa syukur, pujian hanya untuk Allah. Baru anggota tubuhnya dimanfaatkan sebesar-besar pengabdian dia kepada Allah. Matanya tidak dipakai maksiat, telinganya tidak dipakai maksiat, tangannya tidak dipakai maksiat, kakinya tidak dipakai berjalan ke tempat maksiat, justru dipakai untuk beribadah kepada Allah. Itu cara bersyukur. Mensyukuri kemerdekaan kok malah joget. Itu karunia Allah nggak kemerdekaan ini? Atas berkat rahmat Allah. Ya kan? Kan disebutkan dalam undang-undang apa itu? Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Terus. Oleh sebab itu. Apa? Atas berkat rahmat Allah, gitu kan? Yang maha apa? Kuasa. Dan dengan didorong oleh keinginan apa? Luhur, bukan leluhur. Jadi pleset lo ya. Dan dengan didorong oleh keinginan apa? Luhur. Apa keinginan luhur itu? Keinginan kita untuk merdeka. Itu keinginan luhur, bukan keinginan leluhurmu. Jangan dipleset. Ya. Jadi rasa syukur kita secara hati, lisan dan perbuatan itu diwujudkan dalam taat ibadah kepada Allah dengan tidak berbuat maksiat. Apalagi sampai melakukan kesyirikan. Panen raya kok malah larung apa? Saji. Kepala keboi dilarung nang laut. Sekarang malah dimarahkan dengan bahasa apa? Kearifan. Pinter ngono lho, tapi yo sik nglakoni. Ente kan golek kesempatan oleh duit. Apa? Moto. Mari ngono di-share ya kan? Iki tepak iki, cocok ini. Apa? Mendatangkan apa? Wisatawan. Ya, domestik dan juga manca negara. Fulus dalam otaknya kok gimana dapat duit. Kalau perlu apa? Menciptakan bentuk-bentuk kesyirikan baru yang belum ada modusnya. Supaya apa? Datang manusia untuk mendatangi tempat itu. Mora-mora muncul kuburan ayam. Padahal biyen gak ono. Hati-hati. Kalau kita justru malah kufur, Allah akan mencabut nikmat itu. Baik, ini ada dari ibu-ibu ya ini ya. Izin bertanya, Ustadz, mengantarkan keluarga untuk dalih berobat dengan jamu-jamu herbal. Tapi orang yang didatangi tersebut mirip seperti paranormal. Dan kita pernah secara tidak langsung bertanya tentang hal-hal mengenai siapa yang akan menjadi jodoh kita. Oh, ini tukang ramal sih ditekoi. Duduk, ya. Apakah bertanya kepada orang tersebut bisa syirik? Dan apakah harus kita lakukan bahwa kita lakukan hal itu? Ini bukan syirik tapi ya. Allah. Mungkin barangkali berangkat mindset yang sama. Dia melakukan apa? Kekufuran. Ini termasuk kufur, dan kufur itu bisa mengeluarkan pelakunya dari kalau itu termasuk kufur besar. Dan ini bahaya. Dalam sebuah hadis, man ata kahinan, siapa yang mendatangi kahin, dukun, au arrafan, atau arraf. Siapa arraf? Tukang
ramal, yang mengklaim dirinya mengerti perkara yang gaib. Fasaddaqa bima yaqul, dia benarkan perkataan orang itu. Simpatik, iya, itu aneh bener wong itu. Walaupun itu dalam hati, dia benarkan. Dalam riwayat Ibnu Majah, faqad buri'a bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Kufur terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain apa? Maka lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Tapi hati-hati Mas Yoga, langsung hati-hati, jangan datang ke tempat mereka meskipun aku lho mek ngeterno tok, aku gak melok-melok. Aku ngeterno tok koncoku sing takok, tapi aku menengahi. Tapi dalam hati dia apa? Mengiyakan. Masuk kategori itu. Hati-hati. Nah, supaya kita tidak terjerumus kepada mereka, kita harus mengenal ciri-cirinya. Karena sekarang kadang dukun paranormal itu panggilannya macam-macam. Kadang diceluk ustaz, diceluk kiai, Gus Buster lah. Kadang diceluk sapa meneh? Wong pinter, mbah. Yang celuk apa meneh? Ajengan, tu bagus, tuan guru, ki sapa contohnya? Lho kok ero langganan ya? Oh iya. Ya, jadi itu panggilan macam-macam, tapi kita harus tahu hakikatnya. Satu, kalau kita datang ke mereka, kemudian dia mengatakan, kamu habis begini ya, kamu habis begini. Loh, iya, kok ero ya? Dukun nih. Satu. Dua, kalau kita datang ke sana, kemudian ditanya tentang tanggal lahir dan wetonnya, dukun. Tiga, kalau kita diminta isyarat apa? Pakaian yang masih belum dicuci, sik mambu keringat sebagai syaratnya, dukun. Sampean kalau disuruh beli apa? Beli kambing, nanti penyakitnya mau diapain? Ditransfer, gak duit tuku kambing apa? Ayam. Nek ayam gak apa? Tahu tak? Nanti supaya ditransfer ya kan? Itu pasti dukun. Ya. Kalau antum di situ mulai dari jam 10 waktu zuhur lewat sampai asar, bah. Nek kula tingali jenengan iki mboten ten pundi-pundi. Kait wau lho mboten ngriki. Kok mboten salat zuhur? Lho, kon durung salat, aku wis salat. Salatku gak nang kene, salatku iki. Nang ndi? Itu pasti dukun. Ya kan? Sudah nggak perlu pakai tanya-tanya. Kalau di sana dimintai syarat, suruh nyediakan kembang telon. Tahu kembang telon? Melati, kenongo, mawar. Kan itu perwujudan 3 dewa. Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma itu simbol warna putih, bunga melati. Kemudian Wisnu itu warnanya adalah merah, itu simbol bunga mawar. Siwa itu adalah warnanya kuning, yaitu kembang kenongo. Makanya telon itu. Sing sampean ro nang perapatan biar dibungkus godhong, biasanya ono apa iki? Duwike sing biyen ente suka ngelumpukno duwite keliling teko perapatan sak Surabaya ya dikelumpukno. Itu kembang telon itu maksudnya supaya apa? Diberkati oleh 3 dewa, Brahma, Wisnu, Siwa. Antum yang nggak tahu juntrungnya ikut-ikutan, norok bun. Harus paham antum itu. Jangan hanya ikut-ikutan.
Jadi ini salah satu ciri-ciri siapa yang kita datangi. Jangan terpengaruh, terkecoh dengan penampilan. Hatta jenggote sami ini. Tapi kalau perilakunya seperti itu, masih surbane kayak beduk gede ini. Ya, jubahe kayak Superman, ya, tongkate gede kayak Nabi sapa? Jangan kita terkecoh dengan penampilan. Lihat hakikatnya orang itu. Ada lagi apa? Kalau ditanya orang, dia masuk ke dalam dulu, keluar jawab. Ditanya orang, masuk dulu ke dalam, keluar jawab. Itu ciri. Ada lagi apa? Gak mau lihat orang secara langsung, menatap mata, dingklu. Gak mau natap orang. Itu gusuk tawaduk, bukan. Itu ada matanya, itu punya perewangan. Itu diantara ciri-ciri. Makanya jangan kita ini terkecoh dengan penampilan. Makanya datanglah kepada para ulama Rabbani. Ulama yang bagaimana? Ulama yang tidak berbicara kecuali qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Tiga ini. Ini penting ini. Ulama Rabbani, bukan ulama yang datang sampai dikai wirid kongkon maca ping 5.000. Nek 5.000 dikon ping 7 gak ambekan, budal kon. Budal nang ndi? Gak ada. Dalam Islam itu amalan zikir pakai menahan apa? Menahan nafas. Gak ada. Pernah dengar gak dulu suruh baca ini tanpa nafas? Ada gak? Tahu ngelakoni gak? Ngaku lho, sing padha ireng aku biyen. Saiki wis tobat. Enggak ada yang seperti itu. Dalam Islam satu-satunya ibadah dengan menahan nafas apa? Baca Quran ada tanda sakta, berhenti sejenak tanpa nafas. Cuman itu tok. Enggak ada baca zikir itu kemudian nahan nafas. Al-Fatihah ping 7 gak nafas. Bisa enggak kira-kira? Apa target syaitan supaya dia membaca tanpa nafas? Targetnya supaya melecehkan Al-Quran. Orang maaf kalau baca tanpa dengan menahan nafas, otomatis bacaannya bagaimana? Cepat apa lambat? Sementara Allah perintahkan bacaan warattilil Qur'ana tartila, baca yang tartil. Nek gak ambekan mocoe nahan nafas, mocone apa? Gak karu-karuan nanti bacaannya. Itu melecehkan Al-Quran. Target syaitan itu begitu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.